Dua gempa berkekuatan di atas 5 SR kembali mengguncang Taiwan pada pukul 1 pagi tanggal 9. Pusat Seismologi CWB menyatakan pusat gempa berada di 47,9 km dari tenggara kota Yilan dengan kedalaman 23,9 km. Kedua gempa yang berada di zona subduksi ini diduga merupakan gempa susulan dari gempa berkekuatan 6,1 skala Richter pada dini hari tanggal 7. Pusat Seismologi mengatakan bahwa tahun ini telah terjadi 8 gempa dengan skala di atas 5. Gempa yang semakin sering pada zona subduksi ini merupakan pelepasan energi yang normal, tetapi juga tidak menutup kemungkinan merupakan guncangan awal dari gempa bumi besar. Untuk itu mengimbau masyarakat untuk waspada karena jumlah gempa tahun ini mungkin akan melebihi tahun-tahun sebelumnya. 今年为止呢，到现在为止已经有8个规模超过5，规模5到6的年平均18个。今年可见，今年可能在地震会比往年要更频繁。 CWB menyatakan cuaca selama liburan Imlek akan terbagi menjadi 3 tahap. Cuaca di seluruh Taiwan yang dipengaruhi front akan tidak stabil dan rawan hujan singkat pada tanggal 10 malam hingga 11 pagi. Setelah front udara lewat pada tanggal 11 sore, cuaca di wilayah sentral ke selatan akan kembali stabil dan berawan. Sementara wilayah timur dan utara yang terpengaruh angin muson timur laut akan turun hujan dari tanggal 12 hingga 16. Pada 9 Februari, Taiwan bertambah 5 kasus COVID-19, 4 diantaranya dari Amerika dan Prancis, sedangkan satunya lagi adalah kasus lokal yang merupakan anak perempuan dari kasus 907 yang meninggal pada klaster rumah sakit Haoyuan. Ia terdiagnosis saat menjalani tes untuk keluar ke acara pemakaman ayahnya. Taiwan akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 tercepat pada bulan Maret. CCC membenarkan Taiwan akan mendapatkan vaksin virus corona melalui mekanisme COVAX. Pada gelombang pertama, Taiwan akan mendapatkan vaksin AZ sebanyak 200.000 dosis. Tetapi pada sehari sebelumnya, otoritas Afrika Selatan mengumumkan penghentian vaksinasi AZ karena perlindungannya terhadap virus varian Afrika Selatan terbatas. Dalam hari ini, pakar di Taiwan memperkirakan vaksin AZ menggunakan vektor adenovirus sebagai kandidat yang menyebabkan antibodi ternetralisasi, terutama untuk orang Afrika, Asia, dan Asia Tenggara yang memiliki prevalensi adenovirus manusia yang tinggi. Keampuhan vaksin masih perlu dicermati. 如果打在65岁以下的医务人员身上，他可能应该有接近60%的人会得到保护力。 Para pakar percaya vaksin AZ yang menggunakan adenovirus memiliki tingkat perlindungan tertentu karena secara teoritis hanya sedikit orang yang terinfeksi dan vaksin gelombang pertama memprioritaskan petugas medis dengan usia di bawah 65 tahun. Untuk mengunjungi rumah pohon anping di Tainan, turis harus mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, disinfeksi tangan dengan alkohol, dan mendaftarkan nama asli. Masyarakat telah terbiasa dengan gaya hidup ini, tetapi ketentuan diperketat seiring tibanya liburan panjang Imlek. Untuk mencegah kerumunan, kawasan bersejarah Tainan dan 6 objek wisata yang diatur Biro Pariwisata dibatasi jumlah pengunjungnya. Untuk rumah pohon anping, pengunjung dibatasi menjadi 700 orang. Pada kawasan alam terbuka Tainan, Desa Beranda Te Yuan Pi memiliki batas 8.100 orang dan Taman Alam Hulu Pi 1.600 orang. Sementara di Taman Tertutup Area Rekreasi Pantai Shuangchun memiliki batas 3.330 orang dan area pemandangan Hutou Pi 3.000 orang. Ketika jumlah pengunjung pada area rekreasi mencapai 80% dari kapasitas, pengendalian pengunjung akan diaktifkan dengan metode satu keluar satu masuk. Statistik arus pengunjung area rekreasi akan diperbarui setiap setengah jam selama waktu operasi. Pemkot Hainan mengimbau masyarakat untuk memeriksa arus pengunjung melalui situs Travel Hainan atau situs Biro Kebudayaan Pemkot Hainan sebelum memulai perjalanan. Liburan panjang Imlek sudah dekat. Melalui subsidi, petani menanam bunga kosmos pada 20 hektar lahan pertanian di kota Plaza Luye, Taitung. Bunga yang penuh warna ini akan terus bermekaran hingga akhir tahun baru. Lanskap istimewa yang terbentuk oleh lautan bunga dengan kanal irigasi layang ini akan menarik banyak turis untuk datang berfoto selama festival musim semi. Pemerintah daerah Luye memperkirakan bahwa sejumlah besar wisatawan akan berdatangan untuk melihat lautan bunga. Untuk itu mengumumkan pembatasan jumlah pengunjung sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan CCC dengan membatasi 80 mobil pada tempat parkir yang baru dibangun dan mencatat data pengunjung sesuai sistem nama asli. Pemda Luye menyatakan tidak ada larangan masuk bagi wisatawan, tetapi berharap pengunjung untuk tidak menginjak bunga dan mematuhi protokol kesehatan.